Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, kita ketemu dalam keadaan yang baik tentunya. Kita diberi kesehatan hingga hari ini di tengah-tengah cuaca yang tidak bersahabat. Dan rasanya sudah waktunya kita perlu berdoa supaya turun hujan kasih karunia. Iya, terlalu panas, kering, dan banyak penyakit juga ya yang mulai muncul. Makasih. Yuk kita baca dulu. Saya mau kasih judul khotbah saya obat penenang. Obat penenang ya. Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Mazmur pasal 62 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Kita baca bergantian ya. Saya ayat ganjil, nanti Jumat akan baca ayat yang genap. Karena lagunya tentang ketenangan, jadi saya ganti khotbahnya. Jadi saya ganti ini aja ya. Baik, yuk Mazmur pasal yang ke-62 ayat 1. Saya baca firman Allah berkata demikian. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Ayo, itu ayat kedua kan setelah itu. Ayo, genap kan, genap jemaat ya. 2, 3. Iya, kita ulangi lagi ya. Saya ulang lagi dari awal. Hanya pemimpin untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Selah. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, ada banyak orang berhadapan dengan situasi kita semua lah ya, tua muda besar kecil, saat sekarang ini berada pada situasi yang semakin tidak menentu dan semakin menakutkan. Ketika perang Rusia dengan Ukraina yang belum usai, satu pendapat teolog atau para teolog berpendapat satu hal. Perang Ukraina Rusia berlangsung masih bisa terkendali seandainya belum melibatkan Israel.
Israel itu menjadi satu indikator bagi dunia ke depan. Apa yang akan terjadi di Israel akan menentukan arah angin dunia ini. Dan akhir-akhir ini kita tahu bahwa telah terjadi kondisi yang memprihatinkan di mana sekelompok yang namanya Hamas itu tiba-tiba menyerang Israel. Sekali lagi, menyerang Israel yang beritanya katanya ada 5.000 rudal yang masuk. Israel terkenal dengan pertahanan yang sangat canggih dan tidak ada sesuatu yang bisa menggempur negara Israel karena ada pertahanan udara dengan kecanggihan teknologinya. Sehingga setiap rudal akan dibalas dan akan hancur di udara sebelum mengenai sasarannya. Tetapi pada waktu itu, ketika bangsa Israel sedang merayakan perayaan hari besar Yahudi, maka terjadilah penyerangan yang secara mendadak tiba-tiba dari posisi yang tidak disangka, kemudian mengenai penduduk Israel yang jumlahnya kali ini terbesar korbannya dibanding waktu-waktu yang sebelumnya. Kejadian itu membuat Perdana Menteri Israel itu geram marah besar dan menyatakan perang. Ketika seorang pemimpin negara menyatakan perang, maka seluruh kekuatan akan diarahkan untuk perang. Dan ketika perang terjadi, tentunya sangat tidak menyenangkan buat siapapun juga. Karena pemenang menjadi arang, kalah jadi abu. Jadi yang namanya perang terjadi membawa penderitaan. Sekarang kelihatannya berdampaknya masih cuma antara yang berperang. Tetapi ke depan jika peperangan ini tidak segera dapat dihentikan, akan berdampak global seluruh dunia. Dan jika ada sekutu-sekutu yang mulai terlibat di dalamnya, artinya negara-negara lain yang terlibat saling berpihak dan membantu, maka tidak tertutup kemungkinan terjadinya perang dunia ketiga. Dan ketika terjadi perang dunia ketiga yang melibatkan bangsa Israel, disitulah semakin berada kita di ujung akhir dari zaman. Akan berakhirnya dunia ini. Jadi situasinya mengerikan. Sekarang kita sedang krisis pangan. Harga beras naik, negara-negara di luar negeri pun mengalami krisis. Sehingga yang produsen beras biasanya ekspor ke Indonesia, ekspor ke negara-negara lain, ekspornya mulai dihentikan, dan kita masih kurang karena ternyata kebutuhan beras menjadi pokok kebutuhan bangsa Indonesia. Mulailah suplainya berkurang dibanding dengan kebutuhan, maka harga naik. Ketika harga mulai naik, satu harga ke harga yang lain akan kemudian terkait dan akhirnya menimbulkan kesulitan yang lebih besar. Kesulitan yang lebih besar berpotensi terhadap stabilitas keamanan sebuah negara. Dan itu sangat tidak menyenangkan.
Nah, saudara yang Tuhan kasih, ibu-ibu, banyak hal-hal yang bisa terjadi ke depan yang membuat kita tidak menjadi tenang. Mungkin sekarang kita nggak peduli karena kita belum terkena dampak yang jelas. Apalagi sekarang dengan El Nino yang masih berlangsung, kemarau yang begitu panjang, ya. Kelihatannya kita masih aman-aman. Tapi tahu nggak, air pump mulai krisis air. Beberapa lokasi nggak ada suplai air pump. Beberapa lokasi juga air pump mulai kotor. Ada yang berwarna kuning sampai berwarna hitam. Dan itu juga ada di daerah Jakarta Barat. Jadi situasi tadi sekali lagi tidak menyenangkan. Nah, ketika bicara tentang ketenangan, ada dua aspek. Yang pertama aspek tentang medis, bahwa ada satu gangguan kesehatan yang membuat orang bisa menjadi gelisah, tidak tenang. Yang kedua adalah faktor psikologi, kejiwaan. Kalau faktor kejiwaan tentu juga harus ditangani dengan tepat. Banyak orang seringkali berupaya untuk menenangkan dirinya dengan memakai obat-obatan. Dan biasanya jenis obat-obatan penenang itu obat tidur yang mengandung jenis golongan narkotika. Narkotika bisa dipakai untuk tujuan medis. Tetapi banyak orang menyalahgunakan untuk tujuan-tujuan mencari ketenangan batin, ketenangan jiwa. Bisa beli obat-obat yang sebenarnya terlarang jika tidak diresepkan oleh dokter untuk kepentingan kesehatan yang sudah diperiksa. Tetapi sekali lagi, ketika orang mulai makan obat penenang, maka obat penenang itu akan kemudian kan seketika setelah selesai pengaruhnya kembali lagi ke situasi yang lama kan, bahwa juga akan tetap lagi. Begitu dia akan butuh lagi untuk kemudian makan lagi. Dan mulailah orang ketergantungan. Nah, ketergantungan membuat orang kembali tambah penyakit yang namanya penyakit ketergantungan. Sehingga ketika itu tidak ada, orang menjadi sakau. Sakit, makin gak karuan. Keadaan tidak lebih membaik. Dan itu yang terjadi di dalam dunia nyata sekarang ini. Di Indonesia juga banyak kasus-kasus narkoba. Banyak sekali. Nah, firman Tuhan yang kita tadi baca, menghadapi situasi-situasi ke depan, setiap kita tentunya butuh untuk dapat mengendalikan jiwa kita, mengatur jiwa kita, memanage jiwa kita, agar bisa tetap tenang. Nah, kita tidak makan obat atau tidak perlu makan obat-obat medis itu. Kita tidak perlu ke psikologi atau psikolog untuk bisa minta resep agar jiwa kita bisa tenang. Tetapi firman Tuhan menasihatkan kepada kita hari ini bahwa ada jalan keluar, ada obat penenang yang lebih ampuh daripada semuanya. Rupanya kita tenang atau tidak juga dipengaruhi kuncinya dari alam pikiran kita. Betul ya? Ketika pikiran kita kacau, ketika pikiran kita tidak terkendali, tidak bisa kita atur, maka kita bisa mulai liar pikiran kita melayang kemana-mana. Dan akhirnya kita jadi takut, kita jadi gelisah, kita nggak tenang.
Ya, obat penenang hanya membantu sementara, tetapi tidak menjadi solusi. Nah, yang bisa menjadi solusi, obat penenang yang paling ampuh adalah sesuai dengan Alkitab yang tadi kita sudah baca. Dari ayat pertama sampai yang ke-13 dari Mazmur pasal 62, dapatlah kita menarik kesimpulan ada 3 hal. Firman Tuhan menjelaskan di ayatnya yang kedua dan 3 begini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi kalau orang mendekatkan dirinya dengan obat-obatan, obat-obatan hanya menjadi solusi sementara. Ketika pengaruh obat itu selesai, maka dia kembali kepada situasi kegelisahan, ketidaktenangan jiwanya. Tetapi kalau dia datang kepada Tuhan, dia mendekatkan diri kepada Tuhan, maka akan menemukan ketenangan di dalamnya. Kenapa? Karena hal yang pertama, kita tanamkan di pikiran kita, kita bisa tenang dengan tanamkan obat pikiran di dalam benak pikiran ini bahwa saya tenang kok, nggak takut karena Allah juru selamat saya. Ditulis hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Dari mana keselamatan itu? Kita nggak ngandalkan orang lain untuk bantu kita supaya jaga kita bisa selamat. Kita tahu keselamatan kita dijamin oleh Tuhan. Dia gunung batu kita katanya. Kota benteng kita dan kita tidak akan goyah. Jadi yuk menghadapi situasi-situasi yang sulit ke depan, ingat tanamkan. Keselamatan jasmani dan keselamatan rohani jiwa kita terletak pada Tuhan. Kita lihat firman Tuhan memberi jaminan, coba baca. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-27, 28, dan 29. Ayo, siapa ibu-ibu yang sudah dapat bacain dengan suara keras? Yohanes 10 Ayo ada 27. Iya. Jadi domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Kalau kita menjadi domba Tuhan, Tuhan kenal kita sebagai gembalanya dan kita juga akan pasti mengenal siapa gembala kita. Dan kalau kita jadikan Tuhan adalah gembala kita, seorang gembala itu akan berupaya bahwa tidak ada satu dombanya pun yang celaka. Dia akan berusaha untuk menyelamatkannya. Walau banyak ancaman yang bisa terjadi terhadap domba-dombanya. Ayat 28 berkata, dan aku memberi hidup yang kekal kepada mereka. Dan ini mereka pasti, bukan mudah-mudahan. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, Yesus Kristus,
Bapakku yang memberikan mereka kepadaku, jadi Bapa di surga berikan kepada Yesus. Bapa itu lebih besar dari siapapun katanya. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Kalau Bapa di surga kasih karuniakan kepada Tuhan Yesus Kristus, ini adalah domba-dombamu dan tentu Tuhan Yesus akan memberikan satu hidup yang kekal, satu jaminan keselamatan. Tapi buat orang yang memang menjadikan Tuhan Yesus adalah juru selamat pribadinya. Menjadi Tuhannya, menjadi Allahnya. Karena itu ketika ada sesuatu yang sangat menakutkan bagi dirinya, dia tidak lari kemana-mana. Dia semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Seorang anak kecil tentunya akan nyaman dan aman rasanya, kan? Kalau dia dekat dengan orang tuanya, kan ya? Betul. Betul. Jadi tentunya kembali lagi, kalau kita jadikan, kita panggil Allah itu Bapa kita, maka yuk kita mendekatkan diri dengan Tuhan dan tanamkan pikiran bahwa saya akan mendapat ketenangan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menjamin keselamatan saya. Jadi ada jaminan keselamatan. Sebagai orang yang percaya, sekalipun secara jasmani kita binasa mati, tapi kita mendapat jaminan setelah kematian, kita selamat. Yang repot justru adalah ketika kita mati, kita nggak tahu setelah kita mati, kita selamat apa enggak. Gitu. Ya. Ada banyak orang berusaha dengan kepercayaannya untuk bisa selamat berbuat sebaik-baiknya. Tapi dasar manusia nggak mungkin bisa selamat karena perbuatan baik. Manusia itu sudah rusak, jatuh dalam dosa, pasti kecenderungan hatinya berbuahkan kejahatan. Karena itu Allah tahu bahwa manusia nggak mungkin bisa selamat dengan usahanya sendiri, maka dia berikan keselamatan sebagai kasih karunia. Cuma satu, Anda percaya kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang sudah mati menggantikan orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi yang pertama, saya punya obat. Obat penenang saya, Tuhan Juru Selamat saya. Saya punya jaminan keselamatan. Yang kedua, bahwa bagaimana kita bisa menjadi tenang bukan dengan obat-obatan lagi, sekali lagi. Tetapi kita baca di ayat yang ke-6 dari Mazmur pasal yang ke-62. Ayat yang ke-6 berkata apa? Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Jadi yang kedua, karena Allah adalah pengharapanku. Sepanjang orang masih memiliki pengharapan, dia akan mampu mendapatkan kekuatan di dalam menanggung banyak penderitaan, banyak pencobaan, banyak ujian. Karena apa? Karena kita meyakini bahwa di balik setelah semua hal ini akan ada saat waktunya itu sesuatu yang baik kita bisa dapatkan. Kita masih menaruh harapan, yang namanya harapan kita taruh itu ketika apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita harapkan itu belum kita dapatkan. Kalau semua sudah kita dapatkan itu bukan pengharapan lagi. Kita akan mendapatkan pertolongan. Tadi kita sudah nyanyi, ya. Pertolonganku begitu ajaib. Benar nggak pertolonganmu begitu kan? Sorry. Jadi benar nggak pertolongan Tuhan itu begitu ajaib dalam hidup kita? Kalau kita benar yakin, harusnya kita tenang. Sebab kita bisa taruh harapan kita. Kita bisa andalkan Tuhan. Kalau satu ketika harga mulai semakin naik,
Kalau logika berpikir, waduh nanti saya bisa nggak beli? Memang nubuatan akan terjadi masa kesukaran yang besar. Nah, ibu-ibu ini kan relatif usia sudah lebih duluan ya. Usia lanjut gitu loh. Ya kan? Secara alamiah fisik kita udah mulai lebih lemah lah dibanding anak-anak yang masih usia lebih muda. Gitu kan? Walaupun bukan jaminan bahwa nomor urut kita lebih muda. Begitu kan ya. Kita aja bisa ya kan. Barangkali nomor urut Ibu Nonon itu lebih lama begitu kan. Jadi gitu loh. Ya, nggak ada jaminan gitu loh. Ya, ya kita kan tergantung begitu loh. Tuhan yang tahu. Nah, jadi benar-benar yang ini saya ulang-ulang berkali-kali khotbah saya belakangan ini kan selalu ingatkan. Kita ini masuk dalam masa, kita ada di generasi yang sekarang masuknya ini sedang dalam penggenapan banget. Kalau sebelum-sebelumnya nggak terlalu kelihatan banget. Tapi sekarang makin nyata lagi penggenapan akhir zamannya. Udah makin jelas banget gitu loh. Kan? Semakin teknologi makin canggih, itu tanda-tanda semakin juga nantinya. Karena dengan teknologi canggih nantinya akan diterapkan nanti orang mulai pakai chip tuh. Chip kalau udah mulai diterapkan, ya manual-manual itu sudah mulai tersingkirkan. Semua pakai mulai digitalisasi. Tubuh manusia udah dimasukin. Kalau udah dimasukin manusia itu mulai terkontrol. Nah kalau udah mulai terkontrol manusia dikontrol, maka nanti kita ini nggak bisa bergerak bebas. Dan tentu untuk bisa itu maka ada syaratnya. Nah yang masalahnya ketika persyaratan itu dikenakan yang sifatnya menyangkal Tuhan. Ini yang berbahaya. Kita sering nggak tahan sakit. Kita sering nggak tahan kalau untuk menderita. Kita lebih terlatih untuk hidup nyaman. Nah, kalau mau nyaman seterusnya, deketin diri sama Tuhan. Beneran. Saya di usia mulai lanjut ini, saya puji Tuhan. Kadang kalau saya pikir saya hampir tiap hari ibadah. Besok ada kegiatan ini di tempat ini, begitu kegiatannya ya kita mulai dengan ibadah. Kegiatan di sana, ibadah lagi. Kegiatan di sana, ibadah lagi. Kalau dulu saya waktu masih bekerja, besok ke kantor ini, ketemu si ini, besok ke ini, ketemu ini, kita ke restoran makan, puas-puas. Bikin saya punya tanam sekarang makin lama makin parah. Sekarang lagi menuai nih makanan-makanan yang sudah ditanam dulu. Gitu kan. Menuai sekarang. Makanan saya sekarang relatif nggak seenak seperti dulu. Udah mulai dikurangi. Tapi efek yang makanan enaknya dulu masih ada. Jadi yuk kita taruh harapan kita ya. Harapan kita. Karena kalau orang masih punya harapan seperti dulu waktu saya bilang kan, waktu saya mau mati di mana laut mati itu, saya masih tersisa satu harapan yang belum hilang, masih belum hilang. Saya masih ungkapkan harapan saya, Tuhan kalau boleh bawa saya ke pinggir. Di saat saya udah tahu saya nggak kuat dan akan mati, karena itu ucapan terakhir saya. Tapi saya masih tinggal tersisa satu lagi pengharapan saya. Dan ketika saya masih taruh harapan dan Allah tahu saya udah gak berdaya, Dia ulurkan tangan dan menolong segera. Yang terakhir, oh iya, kita baca dulu Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Ya, siapa yang mau bacain? Leni boleh deh, Leni. Ada gadgetnya ya. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20.
Apa dikatakan di situ? Iya. Jadi Saul itu seperti jangkar gitu ya. Saul itu jangkar. Dia kalau kapal di tengah laut, dia mau berada diam di tengah laut itu kan potensinya ada ombak ya. Ada badai bisa begitu loh. Nah kalau dia mau menetap sementara di situ di tengah-tengah laut itu supaya aman, maka pasti akan membuang jangkar. Ketika dibuang jangkar, jangkar itu akan sampai ke dasar laut dan menancap kuat. Sehingga ketika ada gelombang air, ada arus, ada badai, ada angin, kan akan bergeser tuh kapal. Tapi jangkar ini akan membuat kapal ini tidak bergeser jauh. Tergantung dia di mana. Jadi disitulah yang disebut dengan sauh yang kuat. Sauh yang kuat dan aman. Jadi pengharapan itu bagaikan satu tempat di mana kita taruh gantungkan harapan ke Tuhan. Dan kepada Tuhan kita taruh jangkar yang kuat. Sepanjang kita taruh harapan sama Tuhan, orang yang berharap sama Tuhan tidak mungkin dikecewakan. Manusia bisa mengecewakan. Kita berharap dia bantu kita, tapi dia nggak bantu. Tapi kalau Tuhan kita taruh harapan kepadanya, maka dia tidak akan mengecewakan. Yang terakhir, kita baca ayat 8 dan 9. Mazmur 62. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kita tidak berlindung dengan harta benda yang kita kumpulkan dan kita merasa aman sekalipun harga naik. Saya punya tabungan, saya punya harta masih banyak. Saya masih bisa beli. Oh, harga boleh naik sepanjang saya masih punya kemampuan beli. Saya aman dan saya tenang. Kalau kita taruh semua itu cuma dasarnya dari harta. Oh, harta bisa habis. Harta bisa lenyap secara tiba-tiba. Uang saya cukup. Tapi bisa lenyap juga uang yang cukup tadi. Saudara, kalau kita berlindung dengan sesuatu yang kita punya, perlindungan itu tidak kekal dan tidak bisa memberikan perlindungan yang sejati. Tetapi firman Allah berkata bahwa Allah lah tempat perlindungan kita. Ada orang yang sekarang sedang masih ziarah pergi ke Holy Land. Mungkin kan ada juga yang sudah baca, lihat ya video-videonya, ya orang-orang yang masih berada di Israel sekarang. Saya memang dijadwalkan untuk pergi ke Israel tanggal 18 sampai 29 Februari. Awalnya schedule saya itu tanggal 5 November bulan depan ini. Tanggal 5 November saya punya jadwal lebih bagus 13 hari termasuk ke Dubai. Dan itu menjadi hal yang menyenangkan buat saya. Tetapi berhubung kemudian saya tahu ada jemaat yang mau menikah tanggal 11. Jadi mana pilihannya? Saya ke Israel tinggalkan orang yang mau menikah atau saya batalkan untuk melayani ini?
Ya buat saya sih mudah aja lah. Saya bilang sorry deh. Saya tanya bisa nggak dijadwal ulang. Dengan jadwal yang lebih dekat lagi atau bagaimana. Tetap di bulan yang sama. Tetapi nggak punya seat karena penuh pesawatnya. Jadi saya bilang saya batal deh. Nggak usah. Nggak jadi. Kasih yang lain. Karena saya harus melayani jemaat yang mau menikah. Kemudian saya buat rencana di bulan Februari. Kemudian salah satu hamba Tuhan WA saya yang punya rencana juga ikut di grup saya. Dia bertanya, Pak Paulus, apakah dengan perang di Israel jadi jadwalnya seperti semula? Saya bilang sementara ini sih belum ada perubahan. Nanti lihat perkembangannya, kalau situasi makin memburuk, tentu perlu di reschedule, diundur lagi. Nah, beberapa orang yang sekarang ada di Israel, itu rudalnya di atas kepala kelihatan di udara. Dan pecah di udara ditembak sama senjata Israel. Dar! Mereka coba videoin. Untuk beberapa hari yang lalu, beberapa orang yang ada terpaksa harus cuma nginap di Yerusalem, yang seharusnya mungkin pergi ke tempat lain. Dan di Israel, hotel-hotelnya itu ada bunker buat orang berlindung. Jadi jadwal yang biasanya sampai bisa malam hari, akhirnya mereka cuma bisa setengah hari sementara itu. Tapi tetap bisa jalan. Sementara mereka bis berjalan, dan di seberang itu semua pasukan darat tentara Israel sedang menuju siap untuk berperang. Orang-orang kayak gitu bagaimana? Waktu lalu saya dengar kesaksian Hari Sempulur yang juga ke Israel. Di atas gedung atas itu dia lihat rudalnya itu di atas. Dulu saya pernah juga. Waktu saya pulang ke jalan Moka dan Mogot pulang ke rumah saya itu ke yang Grogol. Di perempatan Grogol itu kan. Kan sebelahnya ada Trisakti ya. Gitu ya. Saya waktu itu pas nggak bawa mobil saya bawa motor. Saya pun kagak tahu kejadiannya. Saya pulang nyantai aja. Saya lihat udah banyak bakar sini. Tiba-tiba itu peluru di atas kepala helm saya. Beneran. Waduh. Saya baru tahu ternyata mulai terjadi kerusuhan. Tembak-tembak itu. Ya seperti itu. Tapi sekali lagi. Orang-orang yang tetap dalam Tuhan. Tetaplah ada perlindungannya. Saya lihat banget. Saya naik motor, saya cari jalan-jalan gini. Itu yang kijang digebukin pakai balok segala macam pun. Puji Tuhan. Jadi kalau kita lihat situasi-situasi yang sangat menakutkan. Kemana lagi kita mau berlindung kalau bukan kepada Tuhan kita. Jadi perhatikan, obat penenang kita bukan cari yang lain. Obat penenang kita ada pada Tuhan. Dekatkan diri sama Tuhan. Makin setia. Makin setia. Paling tidak kalau kita sudah dipanggil Tuhan. Kita dapat jaminan keselamatan. Selama di dunia ini kita hidup. Kita punya pengharapan dalam Tuhan. Dan selama kita juga hidup di dalam dunia. Kita tahu Tuhan tempat perlindungan kita. Jadi tetaplah percaya katanya. Tetaplah percaya kepada Tuhan setiap waktu katanya. Jangan sampai iman kita goyah. Dunia menawarkan hal-hal yang lain nantinya. Jalan mudah. Ketika nanti dunia dalam kesulitan, ada jalan mudah untuk belanja. Ada jalan mudah untuk bisa beli ini. Tapi buat orang yang tidak mau menyangkal Yesus, jalan itu tertutup. Anda tidak lagi bisa.
Sebelum itu terjadi pada kita, mendingan doanya, harapannya adalah Tuhan angkat aku sebelum masa itu. Kalau boleh, kita bukan yang tertinggal, tapi yang terangkat. Nah, siapa yang akan terangkat? Yang terus tekun. Kitab Wahyu menuliskan, yang jahat biarlah makin jahat. Yang cemar biarlah makin cemar. Tapi yang kudus biarlah makin kudus. Jadi pilihan kita mau apa? Nah, saya dorong ibu-ibu sama-sama dengan saya. Kita sudah usia cukup banyak. Ya kan? Kekuatan kita mulai melemah. Coba mulailah fokus siapkan diri kita. Ke depan gak ada yang tahu. Dunia makin susah. Dunia makin susah. Apa yang kita buat di dunia sekarang, sekalipun ada banyak harta benda kita miliki, ketika kematian tiba, semua tidak bisa kita peroleh. Tidak bisa kita bawa. Lalu untuk siapa? Dan bagaimana perlengkapan kita ke depan? Mari kita perlengkapi diri kita. Minggu yang sebelumnya saya bilang kan ada 5 mahkota. Wah, kalau kita nanti di sana dapat mahkota, itu kita rasanya luar biasa. Lebih dari orang kaya raya. Penuh kemuliaan. Tapi kalau kita nggak ada apa-apa, cuma asal selamat saja, tapi di emperan, ya nggak enak. Wong di dunia aja kita juga nggak mau kayak gitu. Yuk, kita makin setia dalam Tuhan. Tuhan berkati. Mari kita